Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cahyo Hadirattomo dengan nomor NPM 2022 001030 dari kelas non-reguler dari Sekolah Tinggi Analis Kimia Cilegon dengan dosen pengampu Puspita Sari. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang filtrasi. Apa itu filtrasi? Filtrasi adalah proses di mana campuran yang heterogen antara fluida dan partikel-partikel padatan dipisahkan oleh media filter yang meloloskan fluida tetapi menahan partikel-partikel padatan. Untuk semua proses filtrasi, umpan mengalir disebabkan adanya tenaga dorong berupa beda tekanan. Sebagai contoh adalah akibat gravitasi atau tenaga putar. Secara umum, filtrasi dilakukan bila jumlah padatan dalam suspensi relatif lebih kecil dibandingkan zat cairnya. Selanjutnya, prinsip filtrasi. Filtrasi memisahkan koloid atau partikel padat dari fluida dengan menggunakan media penyaringan atau saringan. Air yang mengandung suatu padatan atau koloid dilewatkan pada media saring dengan ukuran pori-pori yang lebih kecil dari ukuran suatu padatan tersebut. Selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi filtrasi. Efisiensi filtrasi dipengaruhi oleh beberapa faktor lain. Yang pertama, debit filtrasi. Debit yang terlalu besar akan menyebabkan tidak berfungsinya filter secara efisien. Yang kedua, konsentrasi. Konsentrasi sangat mempengaruhi efisien dari filtrasi. Konsentrasi air yang sangat tinggi akan menyebabkan tersumbatnya lubang pori dari media atau akan jadi clogging. Yang ketiga ada temperatur. Perubahan dari suhu air, perubahan suhu dari air yang akan difiltrasi akan menyebabkan massa jenis. Viskositas akan mengalami perubahan. Selain itu juga akan mempengaruhi daya tarik di antara partikel halus sehingga terjadi perbedaan dalam ukuran besar partikel yang akan disaring. Yang keempat yaitu kedalaman media. Pemilihan media dan ukuran merupakan keputusan penting dalam perencanaan bangunan filter. Tebal tipisnya media akan menentukan lamanya pengalirannya dan daya saring. Selanjutnya, kegunaan dari filtrasi. Filtrasi digunakan sebagai berikut. Yang pertama, untuk membersihkan air dan sampah pada pengolahan air. 2. Menjernihkan preparat kimia di laboratorium. 3. Menghilangkan pengotor pada air untuk injeksi. Yang keempat, membersihkan sirup dari kotoran yang ada pada gula. Biasanya, filtrasi alami yang digunakan misalnya sampel yang disaring untuk dituang ke corong yang di dasarnya ditaruh kertas saring. Fraksi cairan melewati kertas saring dan padatan tinggal kertas saring bila sampel cairan terlalu kental. Selanjutnya ada jenis-jenis filtrasi. Filtrasi memiliki beberapa jenis. Yang pertama, gravity filter. Gravity filter adalah sistem pengaliran air dari sumber ke tempat reservoir dengan cara memanfaatkan energi potensial gravitasi yang dimiliki air akibat perbedaan ketinggian lokasi sumber dengan lokasi reservoir. Yang kedua, plate and frame filter. Plate and frame filter digunakan untuk memisahkan padatan cairan
dengan media berpori yang meneruskan cairannya dan menahan padatannya. Ketiga, yaitu batch leaf filter. Filter daun mirip dengan filter plat dan bingkai. Di bagian dalamnya ada cake disimpan pada setiap sisi daun dan filtrat mengalir keluar dari jaringan pembuangan air yang kasar pada daun di antara cake. Daun-daun tersebut dimendamkan dalam suspensinya. Filtrasi. Jadi kesimpulannya, filtrasi adalah operasi di mana campuran yang heterogen antara fluida dan partikel-partikel padatan dipisahkan oleh media filter yang meloloskan fluida tetapi menahan partikel-partikel padatan. Untuk semua proses filtrasi, umpan mengalir disebabkan adanya tenaga dorong berupa beda tekanan. Sebagai contoh adalah akibat gravitasi atau tenaga putar. Secara umum, filtrasi dilakukan bila jumlah padatan dalam suspensi relatif lebih kecil dibandingkan zat cairnya. Yang kedua yaitu filtrasi memisahkan koloid atau partikel padat dari fluida dengan menggunakan media penyaringan atau saringan. Air yang mengandung suatu padatan atau koloid dilewatkan pada media saring dengan ukuran pori-pori yang lebih kecil dari ukuran padatan tersebut. Yang ketiga, filtrasi dapat digunakan untuk membersihkan air dan sampah dalam pengolahan air, menjernihkan preparat kimia di laboratorium, menghilangkan pengotor pada air suntik injeksi, dan untuk membersihkan sirup dari kotoran yang ada pada gula. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan. Oke, makasih. Kurang lebihnya mohon maaf bila saya ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.